Pada video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ini disusun sebagai syarat kelengkapan tugas calon guru penggerak Angkatan 11. Sebagai calon guru penggerak Angkatan 11, penulis akan merefleksikan rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dipelajari dalam modul 2.1. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu model 4F: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 1. Peristiwa. Kegiatan modul 2.1 ini dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 dan berakhir di 2 September 2024. Hal yang pertama yang dilakukan adalah mengerjakan pretest modul 2, yaitu tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian dilanjutkan mulai dari diri. Di sini saya diminta membuat catatan dan pertanyaan tentang kasus atau persoalan yang diberikan dalam LMS. Pada tanggal 21 Agustus 2024, materi masuk pada eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri. Materinya ada 3, yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi, miskonsepsi, pembelajaran berdiferensiasi mengetahui kebutuhan murid. Pada tanggal 22 Agustus 2024 masuk pada kegiatan eksplorasi konsep pada forum diskusi. Pada tanggal 23 dan 26 Agustus 2024 bersama fasilitator Ibu Lydia Adrian di ruang kolaborasi sesi 1. Fasilitator membimbing dan mendampingi kami untuk diskusi dalam kelompok kecil, saling memberi masukan dan penguatan serta saling menanggapi. Masalah yang dibahas adalah studi kasus masalah murid di sekolah dari jenjang SD sampai SMA dan SMK. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kasus yang terjadi yang dihubungkan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Pada tanggal 26 Agustus 2024 dilanjutkan kegiatan di ruang kolaborasi sesi 2 dengan agenda presentasi hasil tugas kelompok. Di sini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain menanggapi dan memberikan masukan terhadap tugas kelompok lainnya. Setelah presentasi tugas kelompok semakin sempurna untuk diunggah ke LMS pada sesi unggah tugas ruang kolaborasi. Aktivitas berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada aktivitas pembelajaran ini kami diminta membuat RPP berdiferensiasi dan memberikan masukan serta komentar terhadap RPP yang dibuat oleh sesama rekan calon guru penggerak. Perasaan. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa senang dan tertarik karena materinya sangat bagus dan dekat sekali dengan tugas saya sebagai seorang guru. Dan dengan berdiskusi kelompok, saya juga semakin paham mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat bersyukur bisa mendapat ilmu baru yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 2.1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di modul ini, saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. 3. Pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah suatu kesiapan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Strategi diferensiasi ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1, saya akan segera menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Persiapan akan saya lakukan dengan menganalisis kebutuhan belajar murid. Persiapan juga tertuang dalam RPP. Saya juga akan menyiapkan metode dan media
pembelajaran yang mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.